Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua selalu sehat, diberkahi rahmat dan juga rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah lama kisah hororku tidak membawakan cerita dari para narasumber. Dan kali ini kisah hororku pun kembali membawakan kisah yang dikirimkan oleh Mas Jali tentang pengalamannya bersama pamannya menjadi seorang pawang hantu di kota Sampit. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa sebelum memulai cerita ini, karena apa yang dialami oleh Mas Jali bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi berhenti dimulai. Halo teman-teman semua, aku Jali kembali memberikan cerita pengalamanku saat aku bersama pamanku mencoba memindahkan arwah penasaran bekas korban kerusuhan kota Sampit di sebuah ruko yang terbengkalai. Tanpa banyak membuang waktu, langsung saja aku mulai cerita ini karena ini adalah salah satu pengalaman terhoror yang pernah aku alami. Sore itu aku yang baru saja pulang memancing di sebuah sungai yang tak jauh dari rumahku. Tiba-tiba saja aku mendapati pamanku ternyata sudah ada di sana. Ya, ia memang sedari tadi telah menungguku pulang memancing. Pulang juga kamu Jali? Iya paman. Paman sudah lama datang. Gimana nih kabarnya? Tanyaku kepada pamanku. Oh, lumayanlah. Habis sholat asar paman datang. Ya, kabar paman alhamdulillah nih baik. Syukurlah kalau gitu paman. Ngomong-ngomong, apa nih maksud paman kesini? Datangnya juga tiba-tiba, tanyaku kembali. Maksud paman kesini, paman mau ngajak kamu lagi kerja sampingan kayak kemarin. Kamu gak jerah kan? Tanya pamanku kepadaku. Oh iya paman, insya Allah gak jerah. Tapi apa tempatnya jauh paman? Gak kok, tempatnya ada di kota ini juga. Ya gak jauh banget. Lalu pamanku pun menceritakan apa yang terjadi di tempat yang akan kami tuju nanti. Jadi begini Jali, ada yang pernah minta tolong kepada paman untuk membersihkan sebuah ruko yang ada di kota ini. Tempat itu bisa dibilang sangatlah angker saat ini, karena dulu pernah digunakan sebagai tempat penumpukan kepala para korban kerusuhan Sampit. Mendengar hal itu, aku pun sontak langsung kaget dan juga merinding. Bagaimana tidak, tragedi tersebut masih jelas dan juga segar dalam ingatanku. Lalu, pamanku pun kembali melanjutkan ceritanya. Jadi, ruko itu sebenarnya sudah sering mau disewakan. Dulu pernah ada salah satu perusahaan keuangan yang mau menyewanya, namun gagal. Karena sewaktu pengecekan karyawan ke ruko tersebut, karyawan yang ada di sana malah diteror oleh penghuni yang ada di sana. Dan kejadian itu terus-terusan terjadi terulang pada setiap orang yang ingin menyewa ruko tersebut. Sejenak aku pun lalu terdiam. Namun, aku berpikir karena letaknya yang ada di kota membuat aku nampaknya tidaklah terlalu takut kali ini. Lalu tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan tawaran pekerjaan dari pamanku ini. Jadi, kapan kita mulai bekerja paman? Tunggu dulu, kita harus ke sana untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Besok deh, kita langsung ke lokasi itu, tutur pamanku. Malam itu pun berlalu dengan obrolan yang santai dengan pamanku. Dan di tengah malamnya,
pamanku pun kembali pamit untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya pamanku pun kembali ke rumahku. Namun, saat itu pamanku datang lebih awal dari waktu yang kami sepakati. Awalnya, aku sempat aneh dengan hal itu. Tak seperti biasa, pamanku langsung mengajakku untuk berbicara berdua empat mata. Saat itu pamanku bermaksud untuk membuka mata batinku agar aku bisa lebih waspada dan juga awas membedakan mana manusia dan mana yang setan. Dan karena demi keselamatanku, mau tidak mau aku pun hanya bisa mengikutinya saja. Lalu, proses pembukaan mata batin pun dimulai. Pamanku saat itu menyuruhku untuk memejamkan mataku sejenak. Dan saat itu, aku merasakan kalau ada sebuah energi panas yang masuk ke dalam tubuh ini. Tak tahu apakah itu, namun semua berjalan begitu singkat. Setelah proses pembukaan mata batin itu pun selesai, aku langsung disuruh untuk membuka mata. Akan tetapi, pamanku berpesan agar aku jangan kaget melihat sekelilingku apabila aku sudah membuka mata nanti. Dan aku juga harus cepat beradaptasi dengan keadaan yang ada di sekitarku. Aku pun hanya bisa mengiyakan sembari mencoba membuka mata ini perlahan demi perlahan. Dan semuanya nampak biasa-biasa saja. Tidak ada satupun yang berubah. Namun, saat pamanku mencoba untuk mengarahkanku keluar rumah dan langsung menunjuk ke sebuah pohon petai yang ada di pinggir jalan, di sana aku langsung kaget melihat adanya sosok pocong berwarna merah sedang duduk di salah satu dahannya. Sontak aku kaget dan juga heran melihat hal itu. Ekspresi ketakutan dan juga keringat dingin seketika saja langsung keluar dari tubuh ini. Ya, kini aku bisa melihat dengan jelas penampakan hantu di siang bolong. Namun pamanku mencoba untuk menenangkanku pada saat itu. Beliau berkata kepadaku agar aku harus bisa cepat beradaptasi dengan apa yang aku bisa lihat sekarang. Dan mau tidak mau, aku harus bisa mengontrol semua rasa takut yang muncul pada diri ini. Namun nampaknya aku belum siap dan aku meminta untuk pamanku kembali menutup penglihatan dan juga mata batinku ini. Beliau yang mendengarnya pun hanya tersenyum lalu kembali menyuruhku untuk menutup mataku. Ya, aku memang belum siap menghadapi hal yang demikian dan mungkin butuh waktu yang cukup lama agar aku bisa beradaptasi. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Aku dan juga pamanku pun segera berangkat menuju ruko yang menjadi tempat kami akan melakukan pemindahan makhluk halus. Di mana, menurut kabar yang kami dapatkan, tempat itu adalah tempat bersemayamnya para arwah korban dari kerusuhan yang pernah terjadi di kota Sampit ini. Sore itu kota nampak begitu ramai dan tidak ada satupun hal yang aneh aku rasakan. Hingga sekitar 20 menit berjalan, kami pun tiba di bangunan yang terbengkalai yang berbentuk sebuah ruko 3 lantai ini. Aneh, sungguh aneh. Bangunan ini nampak begitu terbengkalai, padahal ia berada di tengah kota yang begitu ramai. Namun, dari luarnya saja bangunan ini nampak begitu memiliki aura yang sangat tidak enak. Di sana, pamanku pun tanpa ragu langsung menelpon Pak Amin yang merupakan penjaga malam di kawasan tersebut. Lalu, tak berselang lama kemudian Pak Amin pun datang. Beliau dengan ramah menyambut kami berdua dan pamanku pun langsung menjelaskan kalau kami berdua adalah orang yang disuruh untuk memindahkan makhluk halus penghuni bangunan tersebut yang sangat meresahkan para warga yang ada di sana. Pak Amin pun lantas langsung bercerita tentang latar belakang bangunan tersebut. Ia bercerita kalau dulu bangunan tersebut dijadikan sebuah tempat gudang penumpukan kepala dari para korban kerusuhan yang pernah terjadi di kota ini. Bahkan
saking banyaknya kepala yang dulu tersimpan di sana, menyebabkan lantai-lantainya dibanjiri oleh darah manusia. Banyak juga kejadian aneh yang terjadi di tempat itu, dan hal itu dialami langsung oleh Pak Amin sendiri. Di mana pada saat itu, beliau yang sedang berjaga malam dulu pernah mendengar suara rintihan tangisan ataupun jeritan tangisan dari dalam bangunan tersebut. Dan suara itu bukan dari satu orang, melainkan suara orang yang begitu ramai dan juga banyak. Pernah juga beliau tak sengaja melihat kalau ada sosok manusia berbaris di tengah malam yang seakan-akan ingin masuk ke dalam bangunan tersebut. Karena mengiranya adalah maling, Pak Amin pun dengan sigap langsung mencoba menangkap orang-orang tersebut. Namun sesampainya di sana, beliau langsung terkejut dengan penampakan orang-orang yang tak berkepala sudah ada di depan pintu masuk ruko itu. Mereka semua seakan-akan ingin mencari penggalan kepalanya yang mungkin ada di dalam bangunan tersebut. Ada juga pengakuan dari seorang tukang ojek yang pernah mendapatkan orderan untuk mengambil barang yang ada di ruko tersebut. Si ojek pun langsung saja berangkat ke sana. Dan sesampainya di ruko itu, ia sudah dinanti oleh seorang wanita yang tengah memegang sebuah kotak. Lalu dengan santainya si wanita pun menyerahkan kotak tersebut kepada si tukang ojek. Si tukang ojek pun langsung saja pergi tanpa ragu membawa barang tersebut ke titik tujuan barang yang akan diantarkan. Namun yang anehnya, titik tujuan itu adalah sebuah kuburan massal, tempat para korban kerusuhan dikuburkan di sana. Hampir 30 menit si tukang ojek menunggu orang yang akan mengambil kotak itu. Namun tak juga orang itu datang. Akan tetapi, tak lama berselang, ada seseorang yang memanggil si tukang ojek. Ia pun tanpa ragu langsung menoleh ke arah orang itu. Dan alangkah terkejutnya si tukang ojek kalau yang memanggilnya tadi adalah sosok wanita tanpa kepala. Sontak saja, tukang ojek tersebut langsung jatuh. Seluruh badannya pun tidak bisa bergerak dan juga lemas. Namun, matanya saat itu seakan-akan enggan tertutup. Dan dengan jelas, ia melihat kalau wanita tanpa kepala itu datang dan langsung membuka kotak yang tadi ia bawa. Ternyata, kotak itu berisi penggalan dari si kepala wanita yang memanggilnya tadi. Masih banyak cerita mistis yang diceritakan oleh Pak Amin kepada kami. Hal itu sungguh membuatku sangat ketakutan. Bayang-bayang dari kengerian kerusuhan yang pernah terjadi di kota ini sungguh masih melekat dalam benakku. Akan tetapi tak berselang lama, pamanku langsung mengajakku untuk masuk ke dalam ruko itu. Dan aku hanya bisa diam lalu mencoba untuk pasrah. Di sini, debar jantungku pun langsung terpacu seketika karena memang aku harus masuk ke dalam ruko angker tersebut. Pada saat pintu ruko itu dibuka, seketika saja aku merasakan ada angin yang berhembus keluar dari bangunan tersebut. Bau amis bercampur dengan bau yang lembab membuat ruko itu terasa semakin mistis pada siang itu. Kami pun mencoba perlahan-lahan masuk menelusuri bangunan yang terbengkalai lama. Banyak sekali terlihat bercak darah yang masih tertempel pada beberapa perabotan yang ada di sana. Sungguh, hal itu membuat kesan mistis begitu terasa di dalam ruko ini. Saat aku dan juga pamanku ingin menaiki ke arah lantai 2, tiba-tiba saja aku merasakan ada sesuatu yang mengikuti kami dari arah belakang. Aku pun sontak langsung mencoba melihat ke arah belakang. Dan ternyata benar, aku melihat ada sebuah kepala yang menggelinding berjalan menuju ke arahku dan juga pamanku. Aku yang melihatnya pun langsung kaget dan teriak, "Apa itu, Paman?" Mendengar aku yang kaget, sontak pamanku pun langsung menoleh ke arahku.
Ia pun juga melihat kepala tersebut. Namun pamanku hanya tersenyum melihatku yang ketakutan. "Udah, santai aja. Biasakan semua itu. Nanti pasti ada yang lebih menyeramkan," ujarnya dengan menada yang begitu santai kepadaku. Aku pun hanya bisa mencoba menenangkan diriku saat itu. Luar biasa tempat ini. Baru saja masuk, sudah disuguhkan penampakan yang bisa dibilang mengerikan. Kami pun kembali berjalan ke arah lantai 2. Di sini, auranya terasa semakin mengerikan. Ruangan yang lembab dan juga dipenuhi oleh sarang laba-laba membuat tempat ini yang tampaknya adalah tempat favorit dari para makhluk halus penghuni bangunan ini. Aku pun mencoba berjalan santai dan sembari melihat-lihat keadaan yang ada di sana. Namun pandanganku langsung tertuju ke sebuah lemari kayu yang seakan-akan begitu menarik perhatianku dan juga pamanku. Lemari itu tampak bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari sana. Getarannya pun begitu kuat dan juga mengerikan. Aku yang ketakutan sempat ingin lari dari sana, namun langkahku ditahan oleh pamanku. Dan tak lama kemudian, pintu lemari itu langsung terbuka dengan sendirinya. Jelas sekali aku melihat di sana ada tubuh wanita tanpa kepala dengan darah yang telah membasahi semua bajunya yang ia pakai. Sungguh, pemandangan yang sangat mengerikan. Aku yang tak tahan melihat hal itu sontak mencoba untuk memejamkan mataku. Namun, saat aku memejamkan mata ini, seketika saja aku merasa seperti terbawa kembali ke dalam masa lalu yang pernah terjadi di sana. Di mana aku melihat banyak sekali tumpukan kepala manusia yang berserakan di lantainya. Lalu ada juga jasad tak berkepala yang terletak begitu saja di lantai itu. Aku sungguh takut melihat hal tersebut. Rasa sedih dan juga ngeri bercampur aduk dalam hati ini. Namun aku tak tahu harus berbuat apa. Semua nampak jelas di mataku saat itu. Apa dayaku saat itu? Aku hanya bisa melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, tubuhku terasa seperti tersentak dan pada akhirnya aku pun kembali tersadar. Di sana aku langsung kaget kalau ternyata aku sudah berada di luar bangunan ruko tersebut. Ya, ternyata tadi aku sempat pingsan saat melihat penampakan jasad dari wanita tak berkepala tersebut. "Gimana? Udah enakan?" tanya pamanku saat itu. Udah paman, tadi aku pingsan ya." "Nggak, kamu nggak pingsan. Cuma ragamu aja tadi dibawa ke masa lalu yang ada di sana. Ya, pastilah kamu sudah melihat apa yang terjadi di sana." Aku pun seketika saja langsung teringat tentang hal yang baru saja aku lihat. Sontak, aku langsung muntah karena melihat darah dan juga mayat-mayat yang berserakan di dalam bangunan itu. Setelah puas muntah dan juga lemas, pamanku pun langsung mengajakku untuk kembali pulang. Ia berkata besok hari akan berusaha membersihkan para makhluk penunggu bangunan ruko tersebut. Sesampainya di rumah, tanpa ragu aku langsung masuk ke kamarku untuk istirahat karena memang tubuhku masih terasa begitu lemas. Dan tak terasa aku pun langsung tertidur pulas pada malam itu. Dalam tidurku pun aku kembali bermimpi kalau aku kembali melihat kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sana, di mana kepala-kepala manusia itu dikeluarkan dari karung dan dibuang begitu saja di dalam bangunan ruko itu. Dan ada juga jasad tanpa kepala yang dimasukkan ke dalam sebuah lemari. Ya, jasad itu adalah jasad wanita yang tadi aku lihat dengan pamanku. Bau amis darah dan juga bau busuk jelas sekali aku cium pada saat itu. Entah bagaimana aku menjelaskannya apa yang aku rasakan saat itu. Namun semuanya seperti terasa campur aduk dan sangat sulit aku jelaskan lewat kata-kata.
Aku baru tersadar pada saat suara azan subuh terdengar. Aku pun langsung kaget dan aku merasakan seluruh tubuh ini ternyata telah basah oleh keringat dingin yang membasahi tubuhku karena kengerian yang aku lihat di dalam mimpi. Jujur, ini merupakan salah satu pengalaman yang paling mengerikan yang pernah aku rasakan. Singkat cerita, sore harinya pun pamanku pun datang menjemputku untuk kembali ke tempat tersebut. Karena malam ini kami akan mulai membersihkan tempat itu. Aku sempat ragu saat itu karena memang hal yang aku lihat dalam mimpi masih jelas teringat dalam bayanganku. Namun pamanku terus menguatkanku dan berkata kalau tidak ada jin ataupun setan yang bisa membunuh manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pun membuat hati ini menjadi yakin dan dengan mantap aku mencoba pergi bersama pamanku ke ruko angker, tempat perkumpulan para makhluk korban dari kerusuhan Kota Sampit. Sesampainya di sana ternyata Pak Amin telah menunggu kami berdua datang. Dan setelah ngobrol singkat, kami bertiga tanpa ragu dan juga basa-basi langsung masuk ke dalam ruko tersebut. Ternyata suasana siang hari dan juga malam hari sangatlah jauh berbeda di sana, di mana suasana malam hari terasa lebih mencekam dan juga pengap. Dan entah mengapa aku merasa sepertinya mata batinku pada malam itu seperti telah terbuka kembali. Dengan jelas, aku melihat banyak sekali dari kepala-kepala yang berserakan di lantai yang penuh dengan darah manusia. Namun aku sadar itu adalah kepala dari jemalan jin yang berada di tempat tersebut. Satu persatu kepala itu dimasukkan oleh pamanku ke dalam sebuah botol yang telah dibungkus oleh sebuah kain kuning. Dan setelah semua telah beres, kami pun lanjut berjalan ke arah lantai 2. Di sana nampaknya akan lebih sulit daripada lantai 1. Dan benar saja, baru saja kami melangkah ke atas, sudah terdengar lagi suara jeritan orang kesakitan dan juga tangisan yang begitu menyayat hati. Entah dari mana suara itu berasal, namun begitu jelas aku mendengarnya. Setibanya kami di lantai 2, aku langsung kaget melihat keadaan di sana. Lantai yang kemarin aku lihat berwarna putih, kini telah berubah menjadi sebuah lautan darah di setiap sisinya. Hal itu pun membuat rasa mualku kembali kambuh. Namun di sini tidak sama sekali aku melihat adanya kepala manusia yang berserakan. Dan saat kami benar telah berada di tengah ruangan lantai 2, kami kembali melihat ke arah lemari yang ada di sana. Lemari itu seakan-akan bergetar, seperti ada sosok yang ingin keluar dari dalamnya. Dan tak lama berselang, muncullah sosok wanita tak berkepala dari dalam lemari tersebut. Ia berjalan merangkak, seakan-akan marah kepada kami semua. Sosok itu langsung saja menyerang kami. Namun pamanku dengan sigap langsung menangkisnya. Dan mau tidak mau, pertempuran gaib pun terjadi di sana pada malam itu. Nampaknya sosok ini adalah penguasa dari ruko angker tersebut. Lumayan lama pertarungan gaib itu terjadi, hingga pada akhirnya sosok itu dapat dikalahkan oleh pamanku. Ia nampak seperti kesakitan, lalu segera dimasukkan ke dalam botol yang telah ditutup dengan kain kuning tadi. Segeralah setelahnya pamanku mencoba untuk menetralisir semua bagian satu persatu. Dan setelah itu, ia membuat sebuah pagar gaib agar tempat itu tidak lagi dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang usil dan juga jahat. Lalu setelahnya, aku dan juga pamanku pun membawa botol tadi ke salah satu kuburan massal yang ada di Kota Sampit ini, di mana kuburan itu adalah tempat para korban kerusuhan dulu dimakamkan. Sesampainya di sana, aku langsung kaget sekaget-kagetnya. Karena
Aku melihat banyak sekali tubuh tanpa kepala telah berdiri di sana, seakan-akan telah menunggu kedatangan kami pada malam itu. Lalu pamanku pun langsung membuka botol tersebut, dan hal yang mengejutkan kembali aku lihat pada malam itu. Satu persatu kepala yang tadi kami bawa langsung terbang ke tubuh orang-orang yang telah berdiri di sana. Seakan-akan ia telah kembali ke jasad mereka masing-masing dan lalu menghilang seperti asap yang tertiup oleh angin. Setelah semua telah selesai, pamanku pun langsung bersujud syukur pada malam itu. Ia merasa kalau ia telah bisa menyempurnakan para korban kerusuhan yang mungkin telah lama menanti pada saat itu. Alhamdulillahnya semenjak kejadian itu, rokok tersebut kini telah aman dan telah menjadi toko penjualan ponsel yang cukup ramai di kota ini. Dan sudah tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi di sana. Oke, mungkin itu dulu pengalaman yang bisa aku bagikan saat ini. Dan aku berharap semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan ceritaku yang aku bawakan pada malam ini. Itulah dia sepenggal pengalamanku saat aku dan juga pamanku menjadi pawang hantu di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan juga hiburan bagi teman-teman semua. Saya Jali, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Mas Jali yang telah mau membagikan kisah serta pengalamannya berserta pamannya pada saat menjadi seorang pawang hantu. Sungguh, cerita yang begitu mengerikan dan juga memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Mas Jali, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, comment, serta subscribe. Semoga kisah dari Mas Jali ini bisa menghapuskan kerinduan dari teman-teman dari cerita-cerita yang ada di channel Kisah Hororku. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi Berhenti selesai.